Episode 37. Menyerahkan tubuhnya. Angga merasakan tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Dia pun tahu apa yang terjadi pada tubuhnya karena bereaksi hebat seperti ini. Di bawah sana sudah menegang sempurna dan kepalanya semakin berdenyut minta disalurkan. Tapi tentu saja Angga tidak ingin sembarangan tidur dengan seorang wanita. Apalagi dengan orang yang menjebaknya. Meskipun dalam pengaruh obat, Angga masih cukup waras untuk menyadarkan dirinya sendiri. Dia juga tahu siapa orang yang melakukan ini padanya. Namun saat ini yang ada di pikiran pria itu harus segera pergi. Dia juga merasa tidak enak karena menyeret Erem ke dalam masalahnya. Tapi Angga harus minta tolong pada siapa lagi? Hanya Erem, keluarga terdekatnya. Dia juga lebih percaya pada adik sepupunya untuk membawanya pergi dari klub malam ini. Tempat yang sebenarnya sangat tidak pantas Erem dekati. Angga ingin mengambil kunci mobilnya yang tertinggal di ruang VVIP di klub malam tersebut. Namun dia harus membawa Erem masuk, memastikan bahwa gadis itu ada di sampingnya terus. Angga tidak ingin Erem kenapa-napa karena dunia malam sangatlah berbahaya. Kita masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobilku, dan kamu harus selalu berada di sampingku. Mengerti? Erem langsung mengangguk. Ternyata Angga mengajaknya masuk ke klub itu hanya untuk mengambil kunci mobilnya. Padahal pikiran Erem tadi sudah tidak, kamu jangan jauh-jauh dariku. Angga menoleh menatap gadis tersebut. Dia genggam, tangan Erem begitu erat. Seakan takut jika nanti pegangan tangan itu mudah terlepas. Akan banyak predator di tempat ini. Jika lepas dan berganti dengan tangan lain, sudah pasti Erem akan berada dalam masalah. Wah, ternyata Tuan Angga sudah menemukan partner. Ya, lumayan cantik, ujar seorang pria yang duduk di sudut sofa ruang VVIP itu. Di dalam ruang itu hanya ada 3 orang pria dan 3 orang wanita. Mereka semua bergelanyut manja di leher para pria, hidung belang. Kak, udah mengacung apa-apa? Tenang aja, ada aku di sini, bisik Angga. Apakah kalian mau ku pesankan kamar di atas? Tanya salah seorang pria. Tidak perlu, aku akan memesan kamar di hotel saja. Ayo Rum. Erem mengangguk dan mengikuti langkah kaki Angga yang lebar. ARG. Angga berhenti sambil menjambak rambutnya dan Erem bisa melihat Angga yang seakan menggeram menahan rasa sakit. Bahkan deru napas pria itu terdengar sangat jelas, berat dan terdengar seperti seseorang yang sangat bernafsu. Erem juga bisa melihat bagaimana raut wajah Angga yang semakin memerah. Sesekali dia memejamkan mata. Apakah dia sedang kesakitan? Batin Erem. Gadis itu belum tahu bahwa sang kakak sedang menahan hasrat yang luar biasa. Bahkan bisa menyebabkannya kepalanya pecah. Ayo kita pulang sekarang. Angga berjalan sedikit cepat masih menggandeng tangan Erem. Saat ini yang ia pikirkan adalah pergi dari tempat itu dan pulang ke rumah. Namun Erem benar-benar merasa sangat khawatir dengan kondisi Angga. Kak, kita ke rumah sakit. Ya, kelihatannya Kak Angga gak baik. Deh. Ucap Erem yang sejak tadi melihat Angga seperti menahan sakit. Tidak, kita cari hotel terdekat, ujar Angga. Erem terkejut dengan ucapan Angga. Hotel? Untuk apa Angga mencari hotel? Tapi Kak, kenapa kita nggak pulang saja daripada harus di hotel? Tanya Erem. Angga hanya diam. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi. Sudah sampai. Ayo kita segera cek ini di hotel ini, karena ini yang paling dekat. Angga masih berusaha agar tetap waras. Erem hanya diam dan mengikuti Angga daripada nanti dia kena marah. Setelah check-in, Angga segera mengajak adik sepupunya itu untuk masuk ke kamar. Sebenarnya, Angga sama sekali tidak ada niat apapun pada Erem. Dia mencari hotel terdekat karena ingin segera mandi dengan air dingin atau bahkan dia akan berendam berjam-jam agar efek obat itu segera menghilang. Rum, kamu tunggu di sini atau beristirahatlah kalau kamu mengantuk. Aku harus bisa meredam efek obat ini. Ucap Angga yang membuat Erem langsung membuka mulutnya membentuk huruf O sambil matanya terbelalak. Jadi Kak Angga sudah diberi obat oleh seseorang? Tanya Erem masih terkejut. Angga mengangguk. Kemudian matanya fokus pada bibir mungil Erem semakin terlihat seksi di matanya. Bibir itu begitu menggoda, merah alami dan berisi. Bagaimana kalau ia coba mencium sekali lagi? Kak,
Angga langsung menggelengkan kepalanya. Syarafnya yang sudah terlanjur sangat ingin tapi tidak bisa menahan. Ah, kepalanya berdenyut kembali. Apalagi bagian bawah sudah membengkak. Angga yang sudah tidak tahan dia membuka kemejanya, membuka kancing satu persatu di depan Erem. Gadis itu bahkan langsung terpesona dengan tubuh indah Angga di depannya saat ini. Dia paham kalau Angga pasti saat ini sedang menahan hasrat yang menggebu, sedangkan Angga tiba-tiba berfantasi liar dengan adik sepupunya sendiri, membayangkan dia mengukung tubuh Erem di bawahnya. Erem untuk menuntaskan hasratnya. Bukankah mereka bukan sedarah? Sehingga masih bisa jika mereka saling membuka diri. Erem, bantu aku. Bantu aku untuk bisa menghilangkan rasa sakit ini. Aku telah dijebak oleh seseorang. Ada yang menaruh obat perangsang di dalam minumanku. Untung aku masih bisa menahannya. Ucap Angga yang sudah sangat kepanasan dan butuh pelampiasan. Erem mengerjap beberapa kali. Terlihat semakin imut dan cantik. Lalu aku bisa menolong apa? Kak? Tanya Erem gugup. Apakah aku diminta untuk memuaskan hasratnya? Tapi aku kan sama sekali tidak bisa. Batin Erem gelisah. Dia sudah bisa menduga apa yang diinginkan oleh kakak sepupunya itu. Sebuah pelepasan yang harus segera dilakukan. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Maafkan aku, Erem. Tapi hanya kamu yang aku inginkan. Tolong jangan membenciku karena permintaanku ini. Ucap Angga yang sudah sangat frustasi karena menahan sakit di kepala dan bagian sensitifnya. Erem berjalan mendekati Angga dengan senyum menggoda agar pria itu tidak merasakan bersalah karena telah menggila dengan meminta hal yang mustahil. Erem mencium bibir Angga sekilas. Lakukanlah, Kak. Aku tidak akan membencimu karena aku mencintaimu. Lanjutnya dalam hati. Jawaban Erem membuat Angga senang. Tapi apakah itu semua sudah benar? Erem dengan sukarela menyerahkan tubuhnya pada sang kakak sepupu yang sangat dicintainya. Dia sama sekali tidak menyesal memberikan sesuatu yang berharga untuk Angga. Ya, aku siap. Aku akan memberikan kesucianku pada orang yang tepat. Karena aku sangat mencintaimu sejak dulu. Batin Erem. Terima kasih. Rum, sebelumnya maafkan aku. Angga langsung mencium bibir Erem pelan dan menuntut. Digigit kecil bibir itu agar terbuka. Lidahnya masuk ke dalam dan menari-nari di sana. Erem juga membalas ciuman Alven yang langsung membuat tubuhnya bereaksi dengan cepat. Sungguh di luar dugaan. Angga benar-benar merasa sangat bahagia bisa melakukan hal ini dengan orang yang dicintainya. Biarlah semesta menghukumnya. Yang penting dia bahagia. Keduanya sudah sama-sama polos. Tangan Angga sudah bergerak kemana-mana. Apakah kamu siap? Erem mengangguk sambil tersipu. Lalu Angga membawa Erem ke atas ranjang dan melakukan hubungan itu untuk pertama kalinya dengan wanita yang dia cintai. Malam ini menjadi malam panjang untuk kedua sejoli yang memiliki rasa cinta yang sama di hatinya. Meskipun keduanya belum mengetahui perasaan mereka masing-masing. Tetapi tubuh mereka tidak bisa dibohongi. Bersambung.